Salam sehat pemirsa Tempo, dunia dihadapkan dengan mutasi ancaman varian baru corona. Banyak negara telah menyalakan alarm daruratnya karena virus baru telah datang. Virus yang dikenal dengan nama Omicron ini pertama kali muncul di Afrika Selatan pada 24 November 2021. Dan ini lebih agresif dan dikabarkan menyebar berkali-kali lipat lebih cepat dibandingkan virus sebelumnya. Tingkat fatalitas dari penyebaran varian Omicron ini memang belum diketahui secara pasti, namun Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO sudah resmi menggolongkan COVID-19 varian baru ini sebagai varian of concern, artinya perlu diperhatikan. Tidak mau kecolongan, seperti varian Delta, pemerintah mengambil kebijakan menutup pintu internasional untuk 11 negara di Afrika Selatan dan negara sekitarnya, serta mengkaji ulang pembukaan pintu gerbang untuk wisatawan asing. Pemerintah juga telah memperketat perjalanan masuk bagi WNA maupun WNI ke Indonesia. Salah satu caranya yaitu memperpanjang masa karantina dari 3 hari menjadi 7 hari. Lalu bagaimana memastikan agar varian Omicron ini tidak membawa dampak pada gelombang ketiga pandemi dan apa risiko-risiko yang akan dihadapi dengan meruaknya varian baru ini? Bersama saya, Burhan Solihin, inilah program Kabar Pandemi. Was-was impor varian COVID-19 Omicron. Program ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co dan saluran digital TV Tempo. Dan telah bergabung dengan kita narasumber Ibu Meti Yan Harahap, Corporate Director of Marketing WH Group. Terima kasih telah bergabung, Ibu. Terima kasih Mas Burhan, senang bisa kita diskusi di sini juga. Oke, kita langsung saja berdiskusi, Ibu. Ibu, informasi tentang penyebaran varian baru COVID-19 atau Omicron ini memang masih sangat minim. Demikian juga kajiannya juga masih sangat sedikit. Kira-kira bagaimana resiko di bidang bisnis menyambut antisipasi gelombang ketiga ini? Ya, baik Mas Burhan, saya coba sampaikan di sini. Memang keberadaan virus Omicron itu kan memang relatif kita belum paham seperti apa. Namun memang sejak wabah COVID melanda, kita melakukan beberapa aspek pelayanan yang lebih ketat kepada konsumen kita, dan kita memberikan servis yang sangat ketat dari sisi protokol kesehatan. Dan tentunya dengan adanya isu ini pasti kita tuh berpikir bahwa saat ini sejujurnya market kita sedang atau sudah mulai membaik. Namun dengan adanya informasi yang kami dapatkan adanya virus ini kembali, tentunya ini juga membuat sedikit kita juga harus lebih waspada dan juga harus mempunyai plan B apa yang harus kita lakukan untuk mencapai target yang sebenarnya sudah tertinggal sebelumnya, seperti itu sih. Oke, Ibu Meti, kalau boleh diceritakan sedikit tentang perkembangan terakhir dari bisnis hospitality, WH Group ini kan ada di dunia itu ya Bu ya. Setelah Juli ke sini itu kan pandemi sudah mulai menurun. Nah, perkembangan secara bisnisnya sebenarnya gimana Bu? Ya, Waringin Group ini hotel kami berada di daerah-daerah pusat kota, dan itu adalah daerah bisnis tentunya. Dengan adanya COVID pasti kena dampak. Setelah Juli ke Desember, ya syukur alhamdulillah pergerakan okupansi hotel kami pun sudah mulai membaik, Mas Burhan, karena bisa rata-rata kita bisa sampaikan di sini dari yang terpuruk hanya 30%, 20 sampai 30%, Juli ke Desember saat ini itu kita sudah bisa mencapai 80 sampai 100%. Berarti memang sebenarnya marketnya sudah mulai bergerak, sudah mulai baik. Hanya memang kalau untuk event-event tertentu seperti wedding ya, meeting, tentunya itu kita pasti sangat ketat dalam menerapkan protokol kesehatan. Tidak dalam kapasitas besar lagi yang kita, tapi dengan kapasitas yang memang ditentukan oleh regulasi pemerintah.
Namun misalnya pada saat hari biasa tidak ada wedding, akhir Juli ke bulan Desember hari biasa pun ada wedding. Biasanya kan di full Sabtu Minggu ya. Eh, Walaupun jumlahnya tidak terlalu besar, tetapi volumenya itu juga banyak seperti itu, sehingga itu bisa menutupi. Dan tentunya ya bersyukur juga ya teman-teman kita yang bekerja di industri hospitality, tentunya di perhotelan yang awalnya berbagi masuk kerja, sekarang tuh mereka bisa optimal dalam bekerjanya. Seperti itu. Oke, jadi sebenarnya ini tingkat occupancy rate-nya udah mulai membaik Nah, 80 betul. sampai 100% ya. Nah, dengan Ya. kemungkinan transmisi penyebaran Omikron yang dianggap lebih cepat dan kita melihat juga beberapa negara sudah sangat-sangat alert, Jepang, Australia, Indonesia juga termasuk. Nah, bagaimana ini cara pengendalian atau antisipasi dari teman-teman di industri hospitality ini? Silakan. Jadi memang kita bicara dari sisi pelayanan dulu. Setelah itu kita masuk ke strategi kita dalam memasarkan produk kita. Dari sisi pelayanan tentunya tim kami wajib sehat. Yang bekerja di unit hotel wajib sehat. Ada regulasi pengecekan kesehatan mereka atau minimal cek suhu. Lalu yang bekerja pun mereka tidak ada cerita, ada historical misalnya kalau mereka sakit sedikit saja mereka harus off di rumah. Itu satu. Lalu menggunakan masker 2 lapis pada saat mereka melakukan pekerjaan. Memang menggunakan masker ini terkadang jadi akhirnya kita melayani tamu juga agak nggak terdengar kan ya, padahal kita harus jaga jarak. Mau nggak mau ya memang ada juga inisiatif dari tamu yang mengetik jadinya. Ini maksud saya gitu. Nah, tapi itu berjalan dengan baik dengan adanya kondisi itu seakan-akan mereka sudah mulai beradaptasi bagaimana caranya menyelesaikan apabila ada pertanyaan-pertanyaan lebih dari tamu yang ingin tahu. Itu dari sisi servis, lalu kita juga alhamdulillah semua unit kita juga sudah sertifikasi CHSE. Jadi dari sisi operation, dari sisi produknya, dari sisi fisiknya itu sudah memenuhi syarat CHSE dan kami juga bersyukur untuk itu. Nah, dari sisi pelayanan, dari sisi kebersihan, lalu juga sikap dalam melayani konsumen, bagaimana kita mengaplikasikan bahwa kita semua harus sehat, itu benar-benar diterapkan di hotel kami. Dari sisi marketing tentunya kita nggak bisa pungkiri, mau tidak mau, suka tidak suka, semuanya sudah go digital. Jadi semua kalau saya bisa sampaikan di sini, kita pelan-pelan tapi pasti mengalihkan semua transaksi kita dengan konsumen agar mereka lebih tahu produk kita ya memang melalui digital Mas Burhan, mau tidak mau, karena kita harus tetap berjualan kan, kita harus tetap melakukan harus melakukan penjualan dan juga harus melakukan informasi yang bagus tentang produk kita atau materi-materi promosi produk kita kepada konsumen sehingga konsumen tuh tahu bahwa oh ternyata kebutuhannya dia ada di unit kita, atau kita juga mencari apa sih kebutuhan konsumen saat ini sebenarnya. Jadi pertama mereka bisa melakukan transaksi melalui website kita, mereka bisa melalui transaksi dari aplikasi marketplace yang kita juga bekerja sama dan menjual produknya di sana. Lalu juga ketiga kita juga tahu bahwa konsumen itu sebenarnya membutuhkan meeting yang tidak terlalu besar jumlahnya. Lalu juga membutuhkan acara wedding yang tidak terlalu wah sebenarnya. Maksudnya bukan wah ya, jumlah besar saat ini. Yang mungkin dulu kita nggak pernah kita tidak pernah menjual produk itu kepada konsumen. Tapi sekarang customer maunya apa kita customize seperti itu. Oke, jadi ini memang antisipasi terhadap perubahan-perubahan yang akan datang dengan hadirnya pandemi yang mungkin datang gelombang ketiga ya Bu ya. Nah, kalau dari sisi benchmark industri sendiri Bu, mungkin di luar negeri sudah menerapkan, kira-kira apakah varian baru ini bakal mendatangkan, yaitu dalam tanda kutip, paceklik baru di dunia hospitality? Ya aduh, mudah-mudahan jangan ya. Karena otomatis itu kita lihat stuck semuanya dan kita
Tapi di sini juga saya ingin sampaikan, saya juga terima kasih kepada teman-teman media, karena apa? Pada saat pandemik saja, kami tuh langsung berpikir kira-kira apa yang bisa kita sampaikan kepada calon konsumen kita, bahwa kita tetap ada, kita tetap eksis, lalu kita juga punya beberapa alternatif kebutuhan mereka di tempat kita gitu loh, produk yang mereka butuhkan ada di tempat kita. Ya, memang agak apa ya namanya ya, kita berdoa sekali semoga pandemi virus ini tidak mengulang kejadian yang sebelumnya, virus COVID sebelumnya. Dan itu kita berpikir bahwa mau tidak mau kita harus tetap bergerak, Mas. Tetapi tetap waspada terhadap dampak dari virus ini terhadap kesehatan kita. Banyak program yang kami akan launching nantinya. Beberapa ya memang karena kan sudah ada regulasi pemerintah untuk mereka yang patriasi untuk melakukan apa namanya karantina. Jadi habis dari luar negeri mereka tidak sakit sebenarnya. Mereka tidak sakit, tapi mereka wajib memenuhi karantina bahwa mereka memastikan mereka untuk lebih sehat, dan hotel kami juga menyiapkan. Dan bagaimana servisnya ini yang menarik. Jadi di regulasi unit hotel kami semuanya itu ada zona-zona tamu yang menginap berapa malam. Tetapi mereka tidak boleh, misalnya mereka komit, mereka mungkin dari luar negeri, habis traveling kan sekarang wajib ya Mas ya, untuk melakukan karantina. Nah di situ kita kasih floor yang memang mereka nggak boleh beraktivitas kemana-mana, dan itu ada tim kami yang memang menjaga bahwa mereka patuh dalam artian mematuhi peraturan, bahwa mereka kan nggak mungkin mereka karantina terus mereka jalan-jalan. Mereka karantina ya benar-benar mereka harus stay di hotel, makan dan semuanya ya memang harus kita siapkan baik sehingga mereka tidak ada keluhan macam-macam seperti itu. Kamarnya nggak ada yang masalah hal-hal yang membuat tamu itu tidak nyaman misalnya. Itu satu-satunya mungkin nanti kalau misalnya kami berharap bahwa itu bisa dijual apabila terjadi kondisi yang tidak memungkinkan, dan kami sangat berharap sih tidak berdampak yang sangat signifikan ya, yang seperti bulan Juli kemarin dan sebelumnya. Kami ingin bahwa sama-sama paham sih Mas sebenarnya ini gimana menjaga kesehatan sehingga kita tetap beraktivitas. Karena memang kalau kita lihat saat ini manusia kan sebenarnya bersosialisasi ya Mas Burhan ya. Iya, walaupun kita nih bisa Zoom, bisa ketemu, tapi namanya kita punya teman, punya relasi, tetap kita tuh merasa kehilangan apa ya, kangen gitu loh untuk ngobrol, sekedar ngobrol dan bertemu. Dan itu nggak bisa kita hindari bahwa keinginan itu ada, dan di unit hotel kami pun juga menyiapkan lokasi-lokasi untuk pertemuan yang berjarak dengan protokol kesehatan. Lalu juga kebutuhan ibadah, Mas Burhan. Kebutuhan ibadah juga dari yang kita melakukan acara syukuran atau kita acara berdoa untuk keluarga kita yang mendahului kita. Itu kan sekarang kalau kita lihat di rumah udah tidak representatif ya, karena biasanya kalau ngundang keluarga tuh lebih nurut diomongin sama orang lain dibandingkan sama keluarganya sendiri kadang-kadang. Ya kan? Kalau misalnya di rumah, aduh ngaturnya gimana ya, nanti nggak enak sama tante yang ini, nggak enak sama ini. Tapi kalau di hotel, patuh, nurut semua, rapi, duduk di tempat yang ada karena kami ada timnya, sehingga ibadah berjalan dengan baik dan juga kesehatan kita juga terjaga. Itu salah satu alternatif produk-produk yang kita juga nanti akan terus jual. Kita sudah jual, kita akan terus tingkatkan dari sisi promotionnya kayak gitu, Mas. Nah, jadi ketika pemerintah telah mengubah masa karantina dari 3 hari menjadi 7 hari, ini bisa berarti peluang untuk kalangan industri hotel ya, Bu Meti ya. Nah, sejauh mana WH Group ini melihat hal ini, terus kemudian juga kalau selama ini seberapa banyak sih tamu-tamu yang berdasarkan datang karena yang regulasi karantina ini? Saat ini memang yang regulasi pemerintah untuk karantina kami lebih banyak di Luminor kota, karena memang
itu kan datangnya tidak apa namanya, tergantung dari kehadiran mereka di bandara kan ya Mas ya, dan Ya. mereka harus memilih hotel mana lalu mereka pilih. Seperti saya sampaikan bahwa ada potensi untuk kita menjadi salah satu alternatif oleh konsumen lain untuk stay di tempat kita. Itu kita melihat tuh ada potensi, pasti ada potensi, dan kita juga menjual produk itu. Namun kalau saya bisa sampaikan untuk saat ini kami masih kondisinya kan belum kita lihat nih Mas Burhan. Kondisinya saat ini kita masih bersyukur tamu-tamu domestik kita masih cukup banyak gitu loh. Domestik dalam artian para tamu yang dari daerah yang datang ke Jakarta untuk keperluan keluarga atau kerja itu lumayan banyak di tempat kami. Jadi potensi untuk menjual produk itu pastinya ada. Pasti sangat besar. Tetapi saat ini kita masih bersyukur bahwa regular tamu kita tuh masih juga cukup banyak. Makanya kan kita juga, saya tadi bilang bahwa ini marketnya lagi bagus, lagi baik, tahu-tahu ada isu baru, kita harus benar-benar siapkan lagi nih, gitu loh ya kan. Apalagi yang bisa kita bikin dan mengatakan bahwa tempat kita aman, kayak gitu Mas. Oke. Pemirsa, kita akan membahas lebih dalam topik ini setelah jeda yang berikut ini. Masih bersama saya, Burhan Solihin, dalam kabar pandemi, was-was virus impor. Program ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co dan saluran digital TV Tempo. Baik, langsung kita kembali berdiskusi dengan Ibu Maety, Yan Harahap, Corporate Director of Marketing Waringin Group. Ibu Maety, perlukah ini pemerintah memberikan vaksin booster bagi masyarakat untuk mengantisipasi varian baru ini sehingga nanti ya ekonominya bisa lebih terjaga? Ya. Kalau saya sampaikan di sini Mas Burhan itu sangat perlu ya, karena memang kita vaksin yang kedua, kita kalau dianggap sukses dengan vaksin sebelumnya tuh mungkin iya, tetapi dalam lingkungan kita saja tuh ada yang masih juga takut sebenarnya. Takut untuk divaksin tuh masih ada. Tetapi memang mungkin jumlah yang tidak divaksin dengan yang divaksin lebih banyak yang divaksin, itu juga kita patut syukuri. Nah, pas vaksin booster ini ya saya sangat berharap dari pemerintah untuk masyarakat yang bekerja erat dengan pelayanan publik itu perlu diprioritaskan. Yang sangat erat dengan pelayanan publik itu ya yang bergerak bersama hospitality itu kan ada hotel, ada rumah sakit, lalu juga mungkin teman-teman media yang tiap kali juga harus mencari berita untuk menginformasikan hal-hal yang akurat kepada masyarakat. Para guru mungkin kan itu kayaknya memang pemerintah harus berpikir segera untuk vaksin booster itu kami sangat butuhkan. Gitu. Itu yang sangat kami harapkan dari pemerintah, lalu juga regulasi-regulasi yang tidak selalu berubah. Karena sejujurnya dengan regulasi yang kerap berubah juga, itu juga dari sisi kita pelaku usaha itu juga sangat membingungkan. Tapi kami paham situasi ini gitu loh. Mau tidak mau ya kembali lagi ke kita.
Misalnya kita pada saat ini akan launching satu produk yang sebenarnya sudah aman buat kita jual, ada regulasi pemerintah, otomatis dia udah berubah lagi. Di situ kan ada cost sebenarnya ya Mas ya. Ada cost, ada tim yang merencanakan seperti itu. Jadi ya itu yang kami harapkan, bahwa regulasi yang memang tidak gampang berubah, lalu juga support kepada para industri pelaku pariwisata yang memang bergerak bergeraknya usahanya di bidang jasa, itu pasti kena dampaknya, sangat kena dampaknya. Jadi memang mungkin ada stimulus lain dari pemerintah sehingga kami juga bisa merasakan bahwa ada yang meringankan seperti itu kan. Saat ini sih belum kepikir apa, tetapi ada hal-hal itu yang diberikan oleh pemerintah sehingga kami pun sebagai pelaku usaha juga teringankan seperti gitu. Hanya bentuknya ya nggak tahu ya, harus ngomong dulu ya sama orang-orang yang mempunyai wewenang besar seperti itu. Nah, kalau tadi menindaklanjutin pernyataan Ibu Meti, nah sejauh ini dukungan pemerintah dalam hal ini Kemenpar, Kementerian Pariwisata, itu sejauh mana Ibu? Kalau saya lihat mungkin saya sebagai orang media kan awam nih ya, kan hanya melihat oh mungkin di daerah-daerah tertentu ada semacam kayak stimulus untuk staycation bagi tenaga kesehatan atau yang lainnya. Mungkin Ibu Meti bisa ceritakan. Karena kan pandemi ini kayaknya atau varian-varian baru ini akan terus berdatangan kan gitu. Betul Mas, sebenarnya Kemenkes juga sudah berpikir sudah memberikan stimulus yang kemarin kita lihat bahwa beberapa hotel juga mendapatkan bantuan, lalu mereka juga membuat program-program yang buat juga ada income kepada unit hotel dengan memberikan liburan kepada para pekerja kesehatan. Itu juga buat kami juga terima kasih. Mungkin yang lebih kami harapkan adalah memang kita tidak berharap, dalam artian tidak berharap banyak dari sisi maksud saya gini, kita belum bisa prediksi kondisi virus ini seperti apa karena kita juga sama-sama belum tahu, tetapi kami berharap bahwa dari sisi pemerintah itu poin yang sangat kami harapkan adalah tidak berubahnya regulasi Mas. Regulasi dari sisi misalnya ya saya bicara seperti ini karena mungkin bisa dibilang karena kita pelaku usahanya. Mungkin pemerintah akan bilang bahwa saya harus ngamankan semua masyarakat karena kondisinya seperti ini. Tetapi bisa diambil keputusan-keputusan yang juga bisa tidak terlalu merugikan. Contohnya misalnya PPKM ditinggikan pada saat kita juga okupansinya lagi tinggi. Itu juga sebenarnya tepat juga sih untuk mengatur jangan sampai laju virusnya juga meningkat ya. Tetapi ada step-stepnya mungkin ya yang harus disampaikan, sosialisasi, lalu bagaimana implementasinya di lapangan sehingga apa yang sedang berjalan pun tidak panik dirinya gitu loh Mas. Oke. Itu tadi sering banget terjadi di beberapa daerah kami, misalnya ya mau nggak mau ya kita jadi bingung ya pada saat kita sudah deal dengan satu event ya, pada saat itu kondisinya dinaikkan ya otomatis kita bernegosiasi apa yang bisa kita lakukan agar apa yang konsumen kita inginkan tetap berjalan, tapi kita juga tetap mengikuti aturan pemerintah. Tetapi kalau informasi itu jauh-jauh susah ya, jauh-jauh hari atau diprediksinya lebih awal seperti apa, mungkin kita juga nggak panik gitu loh. Nggak panik lalu tidak memutuskan sesuatu yang sebenarnya sudah kita jalankan gitu loh Mas. Nah, gitu. Jadi ini kan trouble banget buat kita. Ya, ini kan pemerintah sudah menaikkan level PPKM-nya lagi ya Bu ya, menjelang Natal dan Tahun Baru. Nah mungkin bagi orang awam ini agak susah mengerti, barangkali mungkin Bu Meti bisa jelaskan kalau di hotel itu layanan kayak apa sih perbedaan antara misalnya yang kemarin ketika PPKM kita sudah dilonggarkan dan sekarang naik ke level yang lebih tinggi. Iya, mungkin kalau di PPKM ketiga ini Mas, dari sisi kita untuk melakukan kegiatan misalnya stay, lalu meeting dengan jumlah yang sangat kecil tuh masih bisa.
Hanya Masih kalau oke untuk ya. wedding, ya untuk wedding dalam jumlah yang besar, sebenarnya besarnya sekarang udah nggak ada yang besar sih sebenarnya. Cuman 100, 200, itu pun kita level jam, Hmm, pakai jam. Jadi kita selalu misalnya misalnya nih ada yang mau bikin wedding 300, ya berarti ada jamnya masuknya. Bersih lagi oke. masuk. Heeh. Dan lalu juga perbedaannya kalau dari sisi hotel, dari sisi kita menjual produk untuk kamar sih tidak ada perbedaannya, Mas. Perbedaannya sangat signifikan nanti akan terjadi di event dan juga di restoran. Nah, Oke. restoran kami pun akhirnya juga memang harus melakukan servis yang berbeda dari yang sebelumnya tentunya. Karena memang tidak boleh adanya perkumpulan beberapa orang yang banyak, itu tidak diperbolehkan. Seperti itu. Itu sih Mas yang saya bisa sampaikan. Tetapi memang dari kita sendiri, dari unit kita sendiri itu kita memang mengajak masyarakat, ya dari yang staycation juga sudah mulai bisa. Staycation dalam artian kadang-kadang kita bosan ya Mas di rumah aja. Nah, kemarin itu juga sudah kita melihat bahwa hotel bisnis biasanya kan Sabtu Minggu tuh sepi ya. Sepi, ya. Tapi ini juga aneh, Sabtu Minggu pun ada keluarga yang hadir. Itu salah satu kayak, doa kita terkabul nih yang kemarinnya sepi Sabtu Minggu, ini Sabtu Minggu ada. Ternyata mereka cuman family itu cuman pengen dapat suasana berbeda aja sebenarnya. Lalu juga ada juga kita lihat hari biasa parents bawa anaknya juga stay di hotel tapi juga sekolah. Hmm, Jadi mungkin untuk menghilangkan kejenuhan ya, kejenuhan karena juga nggak kemana-mana, tetapi dia bisa jalan mendapatkan sesuatu yang berbeda, suasana yang berbeda itu juga merefresh kan, merefresh pikirannya mereka juga. Itu kayak kita lihat memang ada di unit kami. Dan dari kita sendiri dari Waringin PPKM 3 ini, ya mau tidak mau ya kita kan memang harus mengikuti regulasi pemerintah. Lalu kita sendiri juga memang sudah menyiapkan beberapa produk yang mungkin merupakan solusi. Kalau kita bicara bahwa paket long stay work-nya maksudnya kita bikin paket long stay work from hotel, itu juga kita sudah jual. Lalu juga kita juga jual juga staycation dengan kebutuhan anak, butuhnya apa itu pun kita bisa customize. Kita di kamar kita ada mainan-mainan buat anak-anak yang mereka bisa gunakan sama family mereka. Lalu juga kita tetap jualan dengan paket-paket wedding yang kecil, paket ibadah, itu tetap kita komunikasikan konsumen. Sampai kita juga sudah aktif banget menjualnya juga di marketplace. Karena kan habit konsumen setelah pandemik ini berubah semua, Mas. Gimana coba kita mau ketemu nih, mau presentasi nggak bisa gitu loh. Karena di kantor pun juga mereka banyak yang masih bekerja di rumah kan. betul. Mau tidak mau kita harus benar-benar berpikir yang tadinya voucher hotel, voucher meeting, voucher wedding itu nggak dijual di marketplace, sekarang kita jual di marketplace. Dan memang jadi digital pandemik ini sudah merubah habit manusianya juga. Mereka lebih santai mungkin di rumah, mereka bisa lihat dan mereka bisa buka gadget mereka. Kan yang kita lihat bahwa semakin dekat kan sejak pandemik ini dengan gadget semuanya. Mata-mata anak-anak yang masih kecil juga jadi pakai kacamata mau nggak mau karena dia zoom terus kan. Nah itu udah satu real kenyataan bahwa ada dampaknya. Akhirnya kita berpikir bahwa Waringin untuk 2022 memang mesti go digital. Karena kan kita nggak gampang Mas ngomong go digital, sedangkan produk kita itu adalah produk yang mereka harus rasakan. Mereka harus datang dulu. Datang ke tempat kita, jadi mereka tahu bahwa yang kita jual itu adalah benar. Itu kan benar-benar tantangan buat kita. Kita kan bukan produk yang mereka dijual secara digital, terus produk itu nyamperin konsumen ya. Nah, ini tantangannya adalah produk kita jual secara digital, si konsumen pun harus bergerak untuk menikmati produk yang kita jual. Jadi ya memang butuh butuh strategi yang pas, menjual produk yang pas sehingga itu menjadi kebutuhan konsumen. Oke, ini menarik sekali penjelasan Ibu Meti tentang perubahan consumer behavior ya Bu ya.
Ya. Nah, ini mungkin sedikit boleh dijelaskan lagi. Dulu mungkin agak impossible gitu ya melihat orang atau industri hotel jualan di marketplace ya. Nah, sekarang ternyata itu terjadi. Seberapa besar sih Bu shifting yang seperti itu, dan tadi disebutkan go digitalnya itu sejauh mana? Apakah cuma marketing aja atau sampai yang mana? Sebenarnya gini, Mas, kita bicara kalau dulu kita bicara mengenai travel agent, ya kan masih ada ya. Memang masih ada, tentunya masih ada beberapa daerah masih ada karena banyak orang juga yang ingin berpergian dalam jumlah besar, lalu kebutuhannya banyak itu masih ada. Tetapi digital ini kita punya 2 saluran distribusi secara digital sebenarnya untuk Waringin Hospitality. Kita punya online travel agent, kita punya marketplace. Online travel agent sebelum pandemik atau 2018, 2019, 2020 kita ada pandemik, 2018 itu kita sudah mencoba menahan laju perkembangan online travel agent, mencoba karena kan beberapa segmen market kita itu kan harus hidup semua. Betul. Harus hidup semua yang datang ke kita langsung untuk corporate, untuk online travel agent itu marketnya harus hidup semua. Nah, kita menahan perkembangan laju online travel agent itu dari tahun ke tahun tuh di 30% secara market share yang ada di unit hotel kita semua. 30%. Tetapi saat ini kita nggak bisa tahan 30%. Bisa 80, bisa 100% malah. Berarti apa? Sebenarnya bukan online travel agent-nya yang bermasalah, tetapi kemudahan dalam bertransaksi, lalu keakuratan dalam bertransaksi mungkin, dan satu lagi kemudahan sih udah yang paling pasti. Digital itu sudah merubah semua. Jadi memang habit konsumennya itu sekarang sudah berubah, go digital sebelum adanya pandemik itu. Nah, ditambah adanya pandemik, aduh gimana, saya ibu-ibu sih sebenarnya. Beli ikan aja saya marketplace. Iya. Jadi saya melihat bahwa wah ini tantangan besar buat kita. Bisa dikatakan suka tidak suka bahwa transaksi secara digital sangat diminati. Tantangan berikutnya adalah bagaimana produk yang sebenarnya jasa dibeli secara digital. Karena kan mereka bertransaksi secara digital, yang dibeli itu jasa, belum dinikmati, tapi dia udah beli. Akan terjadi konflik transaksinya apabila si konsumen sudah menikmati jasa tersebut kan ya Mas. Berarti kan kita harus membuild kepercayaan bahwa produk kita yang dibeli di marketplace, walaupun belum kamu nikmatin, tapi itu bisa terpercaya bahwa kamu akan datang dan mendapatkan apa yang konsumen beli. Kalau misalnya produk lain kayak produk barang tangible itu kan kita transaksi digital enak ya, sampai ke rumah kita foto nggak bagus, jelek, bisa di reject kan. Tapi kalau kita jasa, berarti di situ banyak kelenturannya Mas yang kita jual. Bahwa setiap mereka misalnya membeli produk kita secara marketplace, durasi masa berlakunya itu bisa setahun. Jadi kita kasih mereka fleksibilitas, lalu harganya pun juga relatif lebih baik. Itu mau nggak mau itu salah satu hal yang harus kita sampaikan kepada konsumen kita. Jadi ya memang kalau kita bilang berapa besar dampaknya dari digital digital transaksi kepada kita, kepada industri perhotelan itu sangat besar sekali. Kita tadi bicara bahwa online travel agent kita tahan lajunya 30% saja, karena market yang lain kita mau anggap bisa growth, ternyata nggak bisa 70, 80, sampai mungkin 100 bisa terjadi Mas, karena kemudahan bertransaksi itu sekarang sudah sangat diminati oleh konsumen, dan juga sekarang kan kalau komplain nggak perlu ngomong sama manajemen ya. Yeah. Mereka bisa mengungkapkan keluhan mereka, pelayanan yang tidak baik itu di TripAdvisor, di tempat mereka juga beli. Tapi itu bukan merupakan ketakutan kita, itu justru challenging.
Iya. Jadi kalau misalnya ada yang quote and quote memanfaatkan pun juga kita bisa jelaskan apa yang terjadi. Yang jelek pun sebenarnya kalau kita nggak tahu, oh ternyata kita tahu, oh ternyata ini nggak benar gitu, kita bisa sampaikan. Itu sebenarnya ya gimana ya, era keterbukaan saat ini ya memang harus berupaya memberikan yang terbaik dan memberikan kepercayaan dan kejujuran apa yang kita berikan kepada konsumen kita gitu sih Mas. Oke. Menarik sekali Ibu Meti perbincangan kita kali ini. Kita akan melanjutkan diskusi setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa, masih bersama saya Burhan Solihin dalam program Kabar Pandemi, Was-Was Impor Varian COVID-19 Omicron. Program ini bisa Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co dan saluran digital TV Tempo. Sudah sangat jelas tadi dipaparkan oleh Ibu Meti dari Waringin Group bahwa kita memang harus mengantisipasi perubahan ini. Dan untuk penutup, kami ingin minta Ibu Meti Yan Harahap, Corporate Director of Marketing WH Group, untuk memberikan closing statement. Aduh, berat ya ini closing statement nih. Ya memang saya berharap bahwa dengan adanya informasi yang kita dapatkan saat ini, dengan adanya varian virus baru Omicron ini, tentunya Mas Burhan kita berharap bahwa adanya kolaborasi kerjasama yang baik antara pemerintah dengan pelaku usaha, lalu tentunya peran besar dari media untuk memberikan informasi yang sangat akurat itu sangat kita butuhkan, dan juga kita juga mengharapkan dari diri kita sendiri kepada semua masyarakat untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Ini sangat simpel, tapi kadang dalam prakteknya masih ada beberapa hal yang masih harus terus diingatkan untuk menjaga itu. Terus yang berikutnya adalah kami dari pelaku industri hospitality atau dari Waringin Group, kami tetap berupaya memberikan yang terbaik buat konsumen kami dan memberikan alternatif program-program, paket-paket yang sangat dibutuhkan oleh konsumen saat ini dengan harga yang sangat affordable. Seperti itu sih Mas. Oke, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Meti Yan Harahap, Corporate Director of Marketing Waringin Group. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung dengan kami. Mudah-mudahan diskusi tadi bermanfaat bagi kita semua. Pemirsa, sampai di sini kami temani Anda dalam Kabar Pandemi. Akhir kata, saya Burhan Solihin beserta seluruh kru dan kerabat yang bertugas pamit mundur dan sampai jumpa. Terima kasih Mas Burhan. Terima kasih Bu.